Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Akmal Fali Rabani dari D3 LINB NRP 58. Dan saya Vina Salsabila dari kelas 1 D3 LINB NRP 32. Di sini kami akan mempresentasikan bahan dan komponen listrik dengan materi baterai, MCB, fuse, dan solder. Di sini ada 4 poin. Yang pertama baterai, MCB, fuse, dan solder. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang baterai. Ada 4 poin, yaitu pengertian, fungsi, komponen, dan jenis. Yang pertama, pengertian. Baterai adalah salah satu sumber energi listrik yang mampu mengubah energi kimia menjadi energi listrik untuk mengoperasikan perangkat. Ada banyak perangkat elektronik sehari-hari yang menggunakan baterai sebagai salah satu komponen penyusunnya. Katakanlah seperti handphone, laptop, senter, dan sejenisnya. Kedua, fungsi. Batu baterai berfungsi sebagai sumber tenaga listrik untuk menghidupkan berbagai macam alat elektronika. Energi listrik mengalir melewati kabel sebagai alat penghantar listrik, sehingga arus listrik akan sampai pada alat yang akan dialiri arus listrik. Dan tentu saja proses akhirnya, yaitu sebuah perangkat bisa beroperasi dengan baik, meskipun saat ini juga terdapat teknologi yang memungkinkan perangkat dioperasikan tanpa baterai. Namun dari segi efisiensi, penggunaan baterai ini masih terus berlanjut hingga sekarang. 3. Komponen. Komponen baterai ada 3, yang pertama katoda, kedua anoda, dan ketiga elektrolit. Pengertian katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi dengan elektroda negatif. Lalu pengertian anoda adalah komponen baterai yang berfungsi sebagai tempat reaksi positif. Dan untuk pengertian elektrolit, yaitu komponen baterai yang difungsikan untuk proses penghantar dan penghubung kedua komponen lainnya. Lalu poin keempat, jenis-jenis. Baterai mempunyai 2 jenis. Yang pertama baterai primer dan baterai sekunder. Pengertian untuk baterai primer adalah baterai sekali pakai yang tidak bisa diisi ulang karena reaksi kimianya bersifat irreversible atau tidak dapat dibalikan. Dan untuk baterai sekunder pengertiannya adalah baterai yang bisa dipakai berkali-kali atau diisi ulang. Hal tersebut memungkinkan karena reaksi elektrokimia dalam baterai sekunder bersifat reversible atau bolak-balik. Dan baterai primer diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama baterai zinc karbon. Baterai zinc karbon memiliki fungsi utamanya sebagai terminal negatif sekaligus sebagai pembungkus area komponen luar. Lalu untuk bagian positif dari jenis baterai ini terbuat dari bahan dasar karbon yang berbentuk batang. 2. Baterai alkalin. Jenis baterai ini umumnya dibuat menggunakan bahan potasium hidroksid, yang mana bahan tersebut merupakan zat alkalin sebagai elektrolit. Dan kabar baiknya, jenis baterai alkalin ini terbilang unggul dari segi ketahanan pemakaian. Daya tahan pemakaiannya lebih awet. 3. Baterai litium. Baterai litium atau ada juga yang menyebutnya sebagai baterai koin atau koin baterai, ternyata merupakan jenis baterai primer yang paling unggul. Hal ini karena jenis baterai litium dapat digunakan pada perangkat dengan suhu sangat rendah sekalipun. Yang keempat, baterai silver oxide. Kelebihan dari baterai jenis ini selain bentuknya yang kecil dan bobotnya sangat ringan, ternyata baterai silver oxide ini bisa memproduksi energi listrik yang terbilang tinggi. Untuk peruntukannya sendiri, baterai jenis ini juga dapat diaplikasikan pada beragam perangkat elektronik sederhana seperti jam tangan, kalkulator, dan lainnya. Dan untuk klasifikasi baterai sekunder, yang pertama baterai baterai li-ion. Baterai li-ion termasuk jenis baterai ramah lingkungan karena tidak ditemukan kandungan berbahaya seperti kandungan kadmium. Namun demikian masih ditemukan kandungan zat berbahaya kisaran 10% yang masih berisiko bagi manusia. Yang kedua, baterai NiMH atau nikel metal hidride. Baterai jenis ini juga mempunyai nilai lebih yang patut untuk dipertimbangkan dibandingkan jenis baterai lainnya. Baterai NiMH dapat dipastikan tidak mengandung zat yang sifatnya berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Yang ketiga,
baterai ini CD atau nikel kadmium. Baterai jenis ini mempunyai kandungan elektrolit sejenis nikel oksid, hidrosid, dan metalik kadmium. Salah satu yang menjadi keunggulannya yaitu jangkauannya terbilang lebih luas. Hal ini terutama jika dibandingkan dengan kualifikasi jenis baterai isi ulang lainnya. Ya, untuk materi kedua yaitu MCB. MCB di sini saya akan menjelaskan 4 poin tentang MCB. Yang pertama pengertian, fungsi, cara kerja, dan jenis-jenis. Yang pertama pengertian. MCB atau miniatur circuit breaker atau dalam bahasa Indonesia yaitu pemutus sirkuit miniatur adalah perangkat yang digunakan untuk membatas arus listrik dan pengaman ketika ada beban lebih. MCB bekerja secara otomatis memutus arus listrik ketika arus yang melewatinya melebihi arus nominal pada MCB tersebut. Terdapat beragam arus nominal pada MCB, diantaranya 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 32 ampere, dan lainnya. Nominal arus tersebut ditentukan dari besarnya arus yang mampu dihantarkan oleh MCB. Dan untuk fungsinya, yang pertama sebagai pemutus arus, kedua memproteksi adanya beban lebih atau overload, ketiga memproteksi adanya hubung singkat atau konsleting. Dan untuk pengertian overload adalah beban yang berlebih, yakni suatu kondisi di mana suatu alat listrik yang menanggung beban dengan kapasitas beban tersebut sudah melebihi kemampuannya. Nah, untuk pengertian konsleting adalah di mana muatan arus listrik positif bersentuhan dengan muatan arus listrik negatif yang mengakibatkan hubungan arus pendek sehingga menimbulkan percikan-percikan api yang bisa berdampak pada rusaknya peralatan-peralatan elektronik ataupun kebakaran. Lalu cara kerja. Untuk cara kerja MCB sebenarnya sudah sedikit disinggung ketika kita membahas fungsi MCB sebelumnya. Pada dasarnya MCB memang dapat dioperasikan secara manual dengan menekan toggle switch ke bawah untuk mematikan dan ke atas untuk menghidupkan. Selain itu MCB menggunakan dua prinsip kerja untuk keamanan otomatisnya, yaitu dengan thermal tripping atau pemutus arus karena reaksi panas, dan magnetic tripping, pemutusan arus karena gaya magnet. Dan ini untuk gambarnya, yang di atas adalah thermal tripping, dan yang di bawah ini magnetic tripping. Jenis-jenis MCB. Yang pertama MCB tipe B. MCB tipe B adalah MCB yang akan trip jika arus beban lebih besar 3-5 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB atau arus nominal MCB. MCB tipe B ini umumnya digunakan pada instalasi listrik dan perumahan ataupun di industri ringan. 2. MCB tipe C. MCB tipe C adalah tipe MCB yang akan trip jika arus beban lebih besar 5-10 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB atau arus nominal MCB. MCB tipe C ini biasanya digunakan pada industri yang memerlukan arus yang lebih tinggi seperti pada lampu penerangan, gedung, dan motor-motor kecil. 3. MCB tipe D. MCB tipe D adalah tipe MCB yang akan trip jika arus beban lebih besar dari 10 hingga 25 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB. MCB tipe D ini biasanya digunakan pada peralatan listrik yang menghasilkan lonjakan arus tinggi seperti mesin sinar X atau X-ray, mesin las, motor-motor besar, dan mesin-mesin produksi lainnya. Dan ini contoh arus nominal MCB yang umum adalah ya 6 sampai 125 ampere. Ya, ini cara menentukan ampere MCB dalam rumah. Untuk daya 450 volt ampere menggunakan MCB 2 ampere, dan untuk seterusnya ini bisa dibaca sendiri. Dan untuk materi ketiga tentang fuse akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vina Salsabila. Silahkan Mbak Vina. Bab yang ketiga adalah fuse. Pengertian dari fuse sendiri adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika ataupun juga perangkat listrik. Fuse pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat yang halus dan pendek yang akan meleleh serta terputus apabila dialiri oleh arus listrik yang berlebihan dan juga hubungan arus pendek.
di dalam sebuah peralatan listrik. Dengan putusnya fuse atau sekring tersebut, arus listrik yang berlebihan tidak akan dapat masuk ke dalam rangkaian elektronika, sehingga tidak akan merusak komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah rangkaian elektronika yang berkaitan. Karena fuse berfungsi untuk melindungi peralatan listrik dan juga peralatan elektronika dari kerusakan akibat arus pendek atau juga listrik yang berlebihan. Fuse juga sering disebut sebagai pengaman listrik. Fuse terdiri dari dua terminal dan biasanya dipasang secara seri dengan rangkaian elektronika atau listrik yang akan dilindunginya, sehingga apabila fuse tersebut terputus, maka akan terjadi open circuit yang memutuskan hubungan aliran listrik agar arus listrik tidak dapat mengalir masuk ke dalam rangkaian yang dilindunginya. Bentuk fuse yang paling sering ditemukan adalah pada berbentuk tabung atau silinder, juga berbentuk pisau atau blade type. Fuse yang berbentuk tabung atau silinder sering ditemukan di peralatan rumah tangga, sedangkan fuse yang berbentuk pisau lebih sering digunakan pada bidang otomotif. Jenis-jenis fuse. Yang pertama adalah ada fuse tipe blade. Fuse blade adalah salah satu jenis sekring yang paling sering dan banyak digunakan, karena sekring ini dirancang dengan elemen metal serta lebih kompak dan juga rumah pelindung yang tembus pandang, sehingga pada saat putus akan terlihat, dan juga fuse ini memiliki warna untuk mempermudah. Selain itu, fuse tipe ini juga mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, lebih ringan. Yang kedua, bagian yang berhubung lebih luas. Yang ketiga, tidak mudah pecah dan anti shock atau terbakar. Dan yang keempat, lebih tahan terhadap arus yang terputus-putus. Yang kedua adalah jenis fuse cartridge. Fuse atau sekring ini diidentifikasikan dengan berdasarkan kapasitas pada masing-masing jenis. Untuk tipe fuse cartridge ini dapat dilihat pada ujung logam penutup tabung kaca yang menampilkan angka penunjuk kapasitas sekring. Nilai fuse tersebut biasanya tertera pada badan fuse itu sendiri maupun diukir pada terminal fuse. Nilai fuse diantaranya terdiri dari arus listrik dalam satuan ampere, miliampere, tegangan dalam satuan volt, milivolt. Di dalam rangkaian elektronika atau juga listrik, fuse atau sekring ini sering dilambangkan dengan huruf F. Cara mengukur fuse atau sekring dengan multimeter digital. Yang pertama adalah atur posisi saklar multimeter pada posisi ohm. Yang kedua, hubungkan probe multimeter pada masing-masing terminal fuse seperti pada gambar tersebut. Fuse atau sekring tidak memiliki polaritas, jadi posisi probe merah dan probe hitam tidak dipermasalahkan. Pastikan nilai yang ditunjukkan pada display multimeter adalah 0 ohm. Kondisi tersebut menandakan fuse tersebut dalam kondisi baik atau short. Jika display multimeter menunjukkan tak hingga, maka fuse tersebut dinyatakan telah putus atau terbakar. Bab 4 adalah solder. Pengertian dari solder adalah alat pemanas untuk melelehkan timah sehingga menempel pada kaki-kaki transistor atau komponen elektronika lainnya, sehingga kaki-kaki tersebut bersatu dengan jalur pada PCB. Selanjutnya adalah cara menggunakan alat solder. Yang pertama, siapkan solder atau soldering. Iron sebagian besar komponen elektronik disolder untuk mengamankan komponen ke PCB. Oleh karena itu, gunakan alat solder dengan ujung yang lebih kecil. Yang kedua, siapkan timah solder. Pastikan timah solder yang dipilih terikat dengan bahan yang kita coba solder. Menggunakan timah solder kawat pada mungkin memerlukan flux terpisah untuk memecahkan lapisan oksida dan memungkinkan solder untuk mengikat. Yang ketiga, panaskan alat dan colokkan alat solder dan biarkan memanas di dudukannya selama beberapa menit. Pastikan membersihkan dengan spons jika alat solder tersebut sudah digunakan sebelumnya. Lumuri alat solder dengan timah setelah bersih. Yang keempat, proses penyolderan. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk memulai proses penyolderan.
Sebelum mulai menyolder, bersihkan terlebih dahulu PCB yang akan digunakan. Siapkan komponen yang akan disolder. Jangan lupa periksa terlebih dahulu komponen yang akan disolder dan bisa juga dibersihkan. Siapkan solder yang telah dipanaskan. Pasang komponen ke PCB. Ketika memasang komponen ke PCB, bengkokkan kaki komponen hingga kira-kira mudah untuk menyolder komponen tersebut. Pastikan komponen yang akan disolder itu benar, jangan sampai salah komponen. Jika ingin melepas hasil solderan, gunakan sedot timah. Jenis-jenis solder. Yang pertama ada solder biasa. Solder jenis ini paling banyak digunakan karena harganya relatif murah. Jadi, solder ini terdapat fitur on dan off dan suhu yang mampu dikeluarkan sudah ditetapkan pada spesifikasi. Yang kedua, solder dengan pengontrol suhu. Solder ini dapat diatur suhu yang dikeluarkan. Pengontrol suhu pada solder ini berguna untuk mengatur suhu sesuai dengan kenyamanan pengguna dalam melakukan soldering. Yang ketiga adalah solder uap. Solder jenis ini memanfaatkan tekanan udara panas untuk melelehkan timah. Solder jenis ini jarang digunakan karena harganya relatif mahal dibanding dengan solder biasa. Pilih berdasarkan bentuknya. Yang pertama, bentuk lurus. Untuk hasil yang presisi, solder berbentuk lurus umumnya tersedia dalam berbagai ukuran serta daya listrik. Yang kedua, bentuk pistol. Sesuai untuk beragam pekerjaan solder, pistol mempunyai daya listrik dalam rentang yang lebih luas. Satu produk mungkin dapat dialiri listrik mulai dari puluhan hingga ratusan watt. Karena itu, satu solder pistol dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan aneka jenis pekerjaan baik halus maupun berat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan waktu menjelaskan PPT ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.